Halo semuanya, perkenalkan saya Kavita Siska Kisah dari Mapea dengan NIM 0603 1282 42957. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Hari ini kita akan membahas satu topik penting yang sangat fundamental namun sering menjadi polemik. Kira-kira apa ya? Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas analisis efektivitas pengelolaan APBN terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia di tengah ancaman defisit dan beban utang luar negeri. Kira-kira kenapa ya ini penting untuk kita bahas? Teman-teman, perlu kita sadari nih bahwasanya APBN merupakan cerminan prioritas suatu bangsa. Namun, ketika defisit mulai membengkak, kitalah generasi muda yang harus memahami konsekuensi logis di baliknya. Teman-teman, dalam ekonomi makro, kita mengenal yang namanya kebijakan fiskal. Nah, APBN merupakan salah satu instrumen utamanya nih. Pemerintah punya tanggung jawab yang begitu besar untuk menjaga pertumbuhan, menekan pengangguran, dan menjaga stabilitas harga. Secara teori, Indonesia menganut anggaran defisit. Artinya, pemerintah itu dengan sengaja membelanjakan lebih banyak daripada pendapatan pajak, tujuannya itu untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian di Indonesia. Namun, nyatanya secara makro, defisit tidaklah boleh digunakan secara sembarangan. Kita harus melihat apakah pembiayaan defisit itu berujung pada investasi produksi atau justru hanya menjadi beban bunga yang menggerus daya beli masyarakat. Nah, disinilah kita akan mengaitkan variabel fiskal dengan variabel PDB atau Produk Domestik Bruto. Yuk kita lihat datanya. Sampai dengan 31 Januari 2026, anggaran pendapatan belanja negara alias APBN defisit 54,6 triliun rupiah. Ini adalah rekor defisit terdalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui pada era pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang defisit APBN disebabkan oleh pendapatan negara yang tercatat baru 172,7 triliun rupiah hingga akhir bulan lalu. Sementara pada saat yang sama, belanja negara mencapai 227,3 triliun rupiah. Sederhananya saudara, berangkas negara sudah tekor di awal tahun. Sebagai perbandingan pada periode yang sama tahun lalu, keuangan negara hanya defisit 23 triliun rupiah atau 0,09% terhadap PDB. Nah, berdasarkan video yang telah ditampilkan tadi, bahwasanya berdasarkan APBN kita dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia edisi Januari 2026, realisasi defisit anggaran kita berada di kisaran 2,92% dari PDB. Meskipun masih di bawah batas aman undang-undang sebesar 3%, namun secara nominal angka ini telah mencapai ratusan triliun rupiah. Pernah kepikiran nggak sih dari mana sih uang yang kita gunakan? Nah, yuk tonton video berikut. Mengutip statistik utang luar negeri Indonesia atau SULNI yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Maret 2026, posisi utang luar negeri kita tercatat mencapai 437,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, berdasarkan analisis saya menunjukkan ada dua faktor utama nih. Yang pertama, belanja pemerintah pusat yang melonjak untuk subsidi energi akibat ketidakpastian harga komoditas global nih. Sedangkan faktor yang kedua, kebutuhan besar untuk membiayai proyek strategi nasional atau yang biasa kita kenal dengan PSN yang diharapkan nantinya memiliki daya ungkit ekonomi dalam jangka panjang. Sekarang, yuk kita bedah dampaknya secara makro. Nah, dampaknya yang pertama itu berpengaruh terhadap
kurs, dan inflasi. Jika kita mengacu pada data Bank Indonesia, sebagian besar utang kita itu dalam mata uang asing. Artinya, jika nanti terjadi depresiasi rupiah akibat kebijakan suku bunga global, maka biaya pembayaran bunga utang itu tentunya akan naik secara tajam atau secara drastis. Nah, secara tidak langsung, hal ini akan menekan anggaran subsidi lain dan tentunya berpotensi memicu inflasi dari sisi biaya atau yang biasa kita sebut dengan cost push inflation. Dampaknya yang kedua yaitu crowding out effect. Nah, hal ini nih yang perlu kita waspadai. Jika pemerintah terlalu dominan menarik dana dari pasar domestik untuk menambal defisit, tentunya nih likuiditas bagi sektor swasta nantinya akan berkurang. Lalu apa sih efeknya? Nah, efeknya suku bunga kredit itu akan naik dan tentunya nih pelaku UMKM akan sangat kesulitan dalam mendapatkan modal. Dan dampaknya yang terakhir adalah sustainability utang. Nah, dalam ekonomi makro sebenarnya yang terpenting itu bukanlah seberapa besar nominal utangnya, tapi rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto. Selama ekonomi kita tumbuh di atas 5% dan rasio utang yang kita sekarang berada di sekitaran angka 30%, sebenarnya kita masih dapat dikategorikan dalam kategori terkendali. Namun, kita memiliki tantangan besar pada tax ratio atau rasio penerimaan pajak kita yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, tentunya saya berupaya memberikan solusi terbaik nih. Yang pertama, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan mandiri negara. Dan yang kedua, efisiensi belanja harus difokuskan pada sektor dengan high multiplier effect seperti pendidikan dan hilirisasi industri lainnya. Sehingga dari permasalahan di atas dapat saya ambil kesimpulan, sebenarnya utang bukanlah musuh utama kita selama digunakan untuk membangun aset yang produktif. Nah, peran kita sebagai mahasiswa adalah terus mengawal kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah seperti APBN untuk digunakan sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat, bukan sekedar angka di atas kertas. Demikian video dari saya dan edukasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.